Halo Sobat PU, selamat datang di podcast Suara dari Timur, ruang obrolan kritis untuk ASN muda yang peduli perubahan. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sabinus Florivalja Pasungga Putra, nomor absen 62 dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado. Di sini saya akan menjadi host pada episode podcast kali ini. Saya juga ditemani oleh 5 teman saya yang menjadi narasumber. Yuk kita kenalan dulu dari narasumber 1. Halo teman-teman, saya Rian Sasis Daumpuli, nomor absen 61 dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putu Maharani Anggoning Tias, nomor absen 49 dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Anor, nomor absen 66 dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado. Halo semua, saya Septian Kristikamu, nomor absen 64 dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sel Salawati, nomor absen 63 dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara. Oke teman-teman, nah 4 hari kemarin tuh kita udah mengikuti pelajar yang luar biasa ya, sekaligus juga bikin mikir nih. Tentunya bareng pengajar kita yang keren yaitu Ibu Vira. Sekedar merefresh aja, hari pertama kita mengupas soal wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Lalu di hari kedua kita diajak lebih dalam melihat tentang isu-isu kontemporer dan tantangan kebangsaan masa kini. Lalu masuk di hari ketiga, ada topik keren yaitu algoritma kebangsaan sebagai cara berpikir dalam menyikapi persoalan bangsa. Dan di hari terakhir yaitu hari ini, kita berlatih teknik menganalisa isu dan berpikir kritis untuk membekali diri sebagai ASN muda yang tangguh. Di podcast kali ini, saya mau berbincang sampai bareng teman-teman nih tentang apa aja yang bisa kita ambil dari pengalaman belajar selama 4 hari kemarin. Dan pada akhirnya bagaimana refleksi diri dari masing-masing kita. Yuk langsung aja. Dimulai dari hari pertama atau materi pertama, yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Boleh nih aku pengen dengar pendapat dari Karian tentang penjelasan singkat apa yang udah dipelajari dari materi tersebut. Silahkan Karian. Oke, makasih Kak Flo. Jadi di hari pertama tuh kita belajar mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi ada 3 pokok pembahasan yang kita bahas dan dipelajari di hari pertama. Yang pertama yang aku mau bahas itu wawasan kebangsaan. Nah, di situ tuh kita diajarkan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang selalu menekankan persatuan dan kesatuan. Nah, wawasan kebangsaan ini berlandaskan 4 konsensus dasar. Nah, mulai dari yang pertama tuh Pancasila. Pancasila ini merupakan dasar bernegara. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kemudian kita masuk ke NKRI. Nah, NKRI ini merupakan payung persatuan rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada yang terakhir atau yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan pemersatu bangsa kita yang beragam dan merupakan landasan bertoleransi. Nah, selanjutnya masuk ke nilai-nilai bela negara. Adalah wujud nyata bagaimana kita mengawalkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila, dan rela berkorban. Nah, sehingga kita jadi memiliki kemampuan untuk bela negara. Jadi kedua hal tersebut tuh saling berkaitan di antara wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, wawasan kebangsaan itu memberi kerangka berpikir kalau bela negara adalah aktualisasinya. Kemudian ada satu lagi yaitu Sankri atau sistem administrasi NKRI Kaplo. Nah, sistem NKRI Sankri ini yang menjadi wadah seluruh komponen berbangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu aja sih Kaplo. Oke, jadi dari penyampaian Karian ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil ya, atau beberapa poin penting. Yang pertama, wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa. Lalu yang kedua, bela negara sebagai wujud nyata pengalamannya.
Dan yang ketiga ada Sankri sebagai sistem yang menyatukan semua komponen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara. Lalu kalau kita ingat-ingat ya, itu tuh kan ada 5 nilai bela negara tuh. Yang pertama cinta tanah air, lalu ada kesadaran berbangsa, keyakinan akan Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara nih. Kira-kira dari 5 nilai tersebut, yang mana nih yang paling relevan dengan situasi atau kondisi saat ini? Saya pengen dengar pendapat dari Kak Tias. Boleh Kak Tias? Baik, terima kasih Kak Flo. Jadi kalau menurut aku semua nilai yang disebutkan itu sangat penting. Tapi jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia sekarang, ada beberapa nilai bela negara yang terasa masih sangat relevan. Aku akan berfokus pada 3 nilai, yaitu yang pertama mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena kita melihat masyarakat seringkali masih terpolarisasi dan memiliki kecenderungan untuk terpecah belah oleh perbedaan entah itu politik ataupun isu sara. Jadi keadaan untuk tetap satu dalam keberagaman itu adalah kunci. Kemudian yang kedua ada keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Di era globalisasi ini banyak sekali ideologi atau paham asing yang masuk. Bahkan ada yang bertentangan dengan nilai-nilai kita. Karena itu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa adalah benteng yang terkuat bagi kita. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Ini tuh sangat relevan untuk ASN maupun generasi muda. Artinya kita harus disiplin, berintegritas, dan punya kompetensi agar bisa menghadapi tantangan modern seperti ancaman cyber, narkoba, atau bahkan krisis ekonomi. Jadi kalau ditarik ke situasi sekarang, 3 nilai inilah yang paling terasa penting untuk benar-benar kita jalankan. Oke, baik sekali jawaban dari Kak Tias ya. Jadi menjelaskan mengenai nilai-nilai bela negara yang relevan dan penting bagi ASN muda seperti kita. Oke, kita lanjut. Kalau di hari pertama ini kita bicara soal fondasi kebangsaan ya. Selanjutnya di hari kedua kita diajak lebih jauh lagi nih untuk melihat realitas kekinian, yaitu mengenai isu-isu apa aja yang menjadi tantangan kebangsaan saat ini. Dari sekian banyak isu yang ada, aku pengen tahu nih isu apa yang benar-benar menarik perhatian Kak Sofi nih. Dan bagaimana peran atau tindakan kita yang sudah sepatutnya dilakukan dalam merespon isu tersebut. Boleh Kak Sofi? Oke, terima kasih banyak. Nah, kalau yang telah kita ikuti bersama ya selama pembelajaran agenda dari itu sudah menghadapi banyak sekali isu ancaman di era digital, yang mana kalau bisa kita tahu back dari episode podcast sebelumnya ya teman-teman. Sebelumnya kita juga pernah bahas nih terkait fenomena gerakan kabur aja dulu yang viral di kalangan generasi muda, serta fenomena penyebaran bendera One Piece sebagai simbol protes, yang mana keduanya itu merupakan bentuk keresahan masyarakat yang diekspresikan secara digital, sekaligus jadi bukti nyata bahwasanya Indonesia tuh lagi terancam loh, dan sedang menghadapi ancaman disintegrasi bangsa di era digital. Karena jika proses tersebut tidak dikelola dengan baik, tentunya ekspresi ini bisa melemahkan rasa persatuan dan mengikis kepercayaan publik terhadap negara. Nah, kalau Kak tanya nih, terus peran kita sebagai ASN apa untuk menghadapi isu kontemporer tersebut? Nah, peran ASN tentunya sangat penting dalam menghadapi isu di sini, yang mana ASN harus bijak dalam bermedia sosial, tentunya dengan tidak mudah terprovokatif, senantiasa menjaga netralitas, dan ikut membangun narasi positif yang menumbuhkan optimisme. Selain itu, ASN juga harus aktif menjadi sumber informasi yang kredibel, motor literasi digital, dan wajah pelayanan publik yang transparan, yang mana hal ini tuh bisa kita mulai dari langkah kecil teman-teman, seperti dengan menggunakan media sosial pribadi ataupun media sosial instansi dengan mengajak masyarakat untuk memverifikasi berita, menghindari ujaran kebencian, serta mengedepankan etika dalam bermedia sosial. Sehingga dengan begitu, isu disintegrasi di ruang digital ini bisa ditekan dan ruang digital bisa menjadi sarana untuk memperkokoh persatuan, bukan lagi sebagai sumber perpecahan. Seperti itu, Kak Flo. Oke, baik Kak Sofi. Nah, jadi teman-teman bisa kita tarik benang merah ya, bahwa tantangan disintegrasi di era digital harus dijawab dengan peran ASN yang bijak dan juga netral, seperti itu. Tentunya hal-hal itu tuh sejalan dengan pemahaman kita nih mengenai nilai-nilai bela negara dalam kehidupan berbangsa.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke hari ketiga, yaitu kita belajar mengenai algoritma kebangsaan. Aku pengen tahu nih bagaimana pemahaman siapa ya kali ini, Kak Septian deh, tentang materi algoritma kebangsaan ini. Langsung aja Kak Septian. Oke, baik, makasih Kak Flo. Kalau di algoritma kebangsaan sendiri, itu kita hari ketiga ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, algoritma kebangsaan itu adalah sistem nilai dan perilaku untuk membentuk warga negara dengan membangun pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan dengan konsep atau gerakan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan Indonesia, terutama di kalangan generasi muda melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial. Nah, kalau untuk dasar konseptualnya tuh ada Pancasila sebagai core engine, ada Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai protokolnya, kemudian ada yang biasa kita dengar-dengar tuh kalau di rapat-rapat RPJPN dan RPJMN sebagai peta jalan pembangunan. Apalagi kita kan di PU tuh penting sekali. Nah, kemudian dengan dari algoritma ini pun punya nilai algoritmanya tuh seperti keadilan, gotong royong, terus inklusivitas bisa, kemudian juga integritas dan kepeloporan. Nah, menurut saya secara pribadi ya, algoritma kebangsaan itu bukan hanya sebuah konsep ya, tapi itu harus jadi panduan bagi kita, apalagi kita generasi muda, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di era digital seperti ini yang tadi Kak Flu sebutkan. Jadi kita tuh kalau hanya berhenti di konsep saja, algoritma kebangsaan ini hanya akan jadi sebuah wacana yang indah aja di atas kertas, tapi tidak berdampak. Padahal tantangan kebangsaan saat ini seperti yang dikatakan tadi sangat nyata, seperti polarisasi di media sosial tadi itu kan, banyak sekali hoaks, kemudian ujaran kebencian, sampai ancaman AI, di mana ancaman AI ini seperti deepfake yang kemarin tuh kita bahas, Ibu Sri Mulyani juga yang katanya itu deepfake video-videonya kan, yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian algoritma kebangsaan ini juga aku garis bawahi ya, harus dijalankan dan bukan hanya dipahami semata. Misalnya dalam digitalisasi pelayanan publik kita bisa mempermudah masyarakat dengan sistem transparan, adil, dan tentu saja inklusif ya. Kemudian di media sosial kita tuh bukan hanya menjadikan media sosial sebagai hiburan, namun bisa juga jadi ruang kampanye nilai toleransi, kita bisa jadi tempat kita bergotong royong, kemudian bisa jadi kita bisa memperkuat literasi digital kepada masyarakat, dan poinnya kita bukan menambah atau memperburuk polarisasi yang buruk-buruk tadi. Itu sih menurut secara pribadi sih Kak Flo. Oke, jadi dari penyampaian Kak Septian ini yang bisa aku tangkap tuh, jadi algoritma kebangsaan ini bukan cuma sebuah konsep ya, tapi melainkan sebagai panduan juga yang harus kita jalankan dalam kehidupan berbangsa. Nah, selanjutnya kita masuk di hari keempat nih, atau hari terakhir dan hari ini juga nih, di mana kita diajarkan tentang kemampuan berpikir kritis dengan memahami 3 skill dalam melihat isu dan menyikapinya. Yang pertama ada environment scanning, lalu ada problem solving, dan yang terakhir ada analytic thinking. Nah, materi ini juga bisa dibilang lanjutan dari materi hari ketiga ya. Kalau sebelumnya kita memahami konsep dan juga panduan, lalu di hari keempat ini tuh praktek langsungnya gitu. Lalu seberapa penting sih kita sebagai ASN punya 3 skills yang udah disebutkan tadi? Nah, aku pengen dengar pendapat dari Kak Salas. Boleh Kak Salas? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Flo. Menurut saya sendiri itu environment scanning, problem solving, dan analytic thinking itu sangat penting bagi ASN di era digital saat ini, karena kompleksitas tugas dan tantangan yang dihadapi semakin dinamis dan cepat berubah. Nah, yang pertama itu ada environment scanning. Itu memungkinkan ASN untuk memantau kondisi internal maupun eksternal, mengidentifikasi tren, potensi risiko, dan peluang yang relevan
dengan kebijakan atau program pemerintah, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran. Nah, kalau problem solving itu juga menjadi keterampilan penting agar ASN mampu menghadapi masalah yang muncul dengan solusi yang efektif, inovatif, dan berbasis data, bukan hanya reaktif atau sekedar mengikuti prosedur. Nah, yang terakhir itu ada analytic thinking, dapat membantu ASN untuk menilai informasi secara kritis, menghubungkan data dengan konteks yang ada, serta membuat pertimbangan yang logis dan beralasan sebelum mengambil sebuah keputusan. Nah, dengan kombinasi ketiga skill ini, ASN tidak hanya menjadi pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga menjadi pengambil keputusan yang cerdas, adaptif, dan mampu berinovasi dalam menghadapi perubahan cepat di era digital saat ini. Nah, hal ini sangat relevan untuk mendukung efisiensi kerja, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, sehingga ASN juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut saya seperti itu, Kak Flo. Oke, baik. Terima kasih Kak Salas. Nah, teman-teman, tadi tuh kita udah dengerin ya penjelasan mengenai materi-materi yang udah kita pelajari dari pertama sampai hari keempat. Gak terasa kan, materi ini tuh banyak banget materi menarik yang kita dapat tahu. Nah, tentunya berkat bimbingan Ibu Vera juga, kita dibuat lebih interaktif. Jadi kelas tuh nggak begitu boring sih menurutku ya. Nah, untuk menutup diskusi kita kali ini sekaligus pembelajaran agenda 1, boleh deh dengar refleksi pribadi atau review dari teman-teman nih. Boleh dimulai dari Kak Sofi dulu. Oke, terima kasih Kak Flo. Nah, tidak terasa memang ya 4 hari telah kita lewati bersama dengan Ibu Vera, yang mana tentunya setelah mengikuti pembelajaran agenda 1 tersebut, kita telah mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga, dan menurut saya pribadi dengan cara penyampaian dari Ibu Vera yang interaktif dan lugas dalam membawakan materi, yang mana materi yang awalnya terkesan cukup penuh teori gitu ya teman-teman, terasa menjadi lebih mudah dan gampang dipahami karena dibawakan dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, materi yang kerap kali dikaitkan dengan isu-isu kebangsaan terkini tentunya sangat menambah wawasan bagi saya pribadi dan menjadikan saya lebih peka nih terhadap tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini. Sekaligus itu juga bisa menjadi motivasi untuk kita semua sebagai CPNS untuk dapat berkontribusi nyata sebagai ASN muda yang adaptif dan tentunya responsif terhadap perkembangan zaman. Kalau review dari aku sekian, Kak. Oke, baik Kak Sofi. Nah, selanjutnya dari Kak Tias nih, boleh kita dengar. Terima kasih Kak Flo. Kalau menurutku sendiri, pembelajaran yang dijalani selama agenda 1 bersama Ibu Vera, aku tuh merasa mendapatkan banyak pemahaman baru yang sangat bermanfaat. Bukan hanya untuk menunjang peranku sebagai ASN, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi-materi ini mengingatkan kembali tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan, menumbuhkan cinta tanah air melalui hal-hal sederhana, hingga menanamkan disiplin dan integritas sebagai bentuk nyata bela negara. Tidak lupa kepada pemateri Ibu Vera, aku mengucapkan terima kasih banyak telah membawakan materi dengan jelas, inspiratif, aplikatif. Kemudian penjelasannya pun diberikan membuka wawasanku untuk memahami peran strategis sebagai aparatur sekaligus warga negara Indonesia. Oke, terima kasih Kak Tias. Nah, selanjutnya dari Kak Salas, boleh. Oke, terima kasih Kak Flo. Pengalaman selama belajar di agenda 1 ini dengan Ibu Vira, menurut saya itu sangat berkesan dan bermanfaat. Di mana Ibu Vira juga menyampaikan materi itu dengan cara yang jelas, sistematis, dan interaktif, sehingga setiap modul-modul mulai dari nilai-nilai ASN berakhlak, wawasan kebangsaan dan bela negara, hingga teknik analisis isu dan berpikir kritis itu mudah dipahami dan relevan dengan tugas kita sebagai ASN. Nah, menurut saya tuh Ibu Vira tuh selalu mendorong kita semua tuh untuk aktif dalam berdiskusi, berbagi pengalaman, dan berpikir kritis terhadap isu-isu yang sedang terjadi saat ini. Nah, pendekatan yang komunikatif ini membuat suasana kelas tuh menjadi nyaman, nggak kaku, sehingga peserta tuh berani untuk mengekspresikan pemikirannya. Nah, pengalaman ini memberi saya motivasi untuk terus mengembangkan karakter saya sendiri, dan wawasan kebangsaan dan kemampuan berpikir kritis dalam pekerjaan saya sehari-hari sebagai seorang ASN. Menurut saya itu saya Kak Flo, terima kasih.
Oke, makasih juga Kak Salas. Nah, selanjutnya dari Kak Septian nih, boleh kita dengar. Baik, makasih Kak Flo. Kalau saya secara pribadi selama 4 hari ini ya, eh, sangat membuka wawasan saya tuh terkait konsep bela negara. Ternyata ketika kita mau membela negara tuh nggak tentang angkat senjata saja, namun bisa juga bela negara lewat meja kerja dan tindakan nyata kita sebagai seorang ASN. Nah, saya tuh sangat berterima kasih sama Ibu Vera yang jadi widya suara kita ya selama 4 hari ini, karena beliau tuh membuka ruang diskusi dan ya banyak sekali brainstorming lah, sehingga kelas kita tuh terasa asik, menyenangkan, dan membuat saya termotivasi untuk ikut berkontribusi bagi negara melalui kerja yang baik dan berintegritas tentunya. Oke, terima kasih Kak Septian. Nah, yang terakhir kita dengar pendapat atau refleksi diri dari Karian nih. Boleh Karian, silakan. Oke, makasih Kak Flo. Kalau ditanyain tentang ini ya, refleksi diri ya. Mungkin selama 4 hari ini kita daring itu merupakan kesempatan yang berharga ya bagi saya. Nah, saya mendapat banyak sekali ilmu dan pemahaman yang sangat luar biasa berharga. Nah, pertama nih, saya mau juga berterima kasih kepada widya suara kita yaitu Bu Viera, yang menjadi teman diskusi dan pemberi materi yang sangat luar biasa. Sehingga saya nambah kesadaran sih bahwa bela negara penting dalam kehidupan berbangsa. Nah, kemudian semoga dengan meningkatnya pemahaman dan value diri saya bisa menjadi ASN yang profesional dan bisa menerapkan core value atau berakhlak itu, Kak Flo. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Karian. Nah, teman-teman, keren-keren nih jawabannya. Nah, jadi materinya tuh bener-bener padat tapi juga ngebuka cara pandang kita ya. Ibu Vera tuh juga keren banget tadi seperti kata teman-teman semua, sangat interaktif, kemudian inspiratif, sehingga materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara tuh menjadi lebih mudah dipahami, serta aplikatif dan relevan dengan isu-isu kekinian. Teman-teman sepakat ya bahwa pengalaman ini tuh menumbuhkan motivasi kita untuk menjadi ASN muda yang profesional, berintegritas, adaptif, dan mampu berkontribusi nyata bagi bangsa. Baik teman-teman, itu tadi refleksi kita dari rangkaian materi hari pertama sampai hari keempat. Semoga obrolan ini tuh nggak cuma jadi catatan aja buat kita, tapi benar-benar bisa kita bawa pulang sebagai semangat baru untuk mengabdi dan berkarya. Oke, akhir kata, saya sebagai host dan teman-teman narasumber sekalian menyampaikan terima kasih buat para pendengar podcast Suara dari Timur, ruang obrolan kritis untuk ASN muda yang peduli perubahan. Sampai jumpa lagi.